Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syuhri syudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan 7 pilar komunikasi bisnis. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Hafim Barak Ahmad dengan NPM 2211000026. Baik, kita langsung saja ke pengertian 7 pilar komunikasi. 7 pilar komunikasi adalah prinsip komunikasi yang efektif digunakan agar bisnis tersampaikan dengan baik, terutama dalam bisnis online, baik itu dalam platform ataupun dalam website, marketplace, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah pemahaman proses komunikasi. Pemahaman proses komunikasi atau kejelasan memiliki beberapa elemen komunikasi, memiliki beberapa dasar elemen komunikasi. Yang pertama ada pengiriman, saluran, penerimaan, umpan balik, dan saluran. Seharusnya ini dulu saluran C dan penerima D dan umpan balik E, karena saya lupa jadi mohon maaf. Nah, pengiriman menyampaikan pesan dan penerima menerima pesan. Keduanya aktif dalam pertukaran informasi. Yang selanjutnya ada pesan dan saluran. Pesan adalah informasi, sedangkan saluran adalah media penyampaian, baik itu secara lisan, tulisan, ataupun non-verbal. Yang selanjutnya ada uh, umpan balik atau feedback. Umpan balik memastikan adanya pemahaman dari uh, audiens supaya pesan yang disampaikan dapat diterima. Lalu yang selanjutnya penggunaan pikiran yang baik atau good thinking. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan perasaan. Ada beberapa poin dalam good thinking atau penggunaan pikiran yang baik. Yang pertama ada berpikir logis dan strategis, merancang komunikasi dan tujuan jangka panjang dengan ide yang baru. Lalu yang perencanaan pesan yang terarah, menyusun pesan yang konsisten tepat waktu kepada audiens yang relevan. Lalu yang selanjutnya ada eh, analisis situasi. Situasi memahami konteks audiens dan saluran untuk pesan yang disampaikan. Lalu penetapan tujuan, menentukan sasaran yang jelas untuk mengubah tingkah laku atau mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya, pemahaman bahasa. Dalam pemahaman bahasa ada beberapa poin. Pemahaman bahasa yang pertama ada pemahaman kosakata yang tepat. Pentingnya kita memilih kosakata yang efektif atau kata bahasa baku supaya mudah dipahami oleh audiens. Yang selanjutnya menyesuaikan dengan audiens. Sesuaikan kosakata dengan karakteristik audiens. Prioritaskan kejelasan dan kemudahan pemahaman. Hindarilah bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh audiens. Yang selanjutnya ada menghindari ambiguitas, yaitu gunakanlah bahasa yang jelas dan juga lugas supaya pesan yang disampaikan dapat diterima dan tidak terjadi suatu miscommunication. Yang selanjutnya ada
Konteks budaya dan sosial. Eh, Konteks budaya dan sosial, memahami konteks budaya krusial untuk komunikasi, untuk membangun suatu komunikasi. Yang selanjutnya ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan ada beberapa poin, yaitu yang pertama mudah dipahami, pahami audiens atau pahami audiens. Sesuaikan pesan yang disampaikan kepada audiens. Gunakan bahasa yang sederhana dan ya dapat dimengerti atau dipahami oleh audiens. Yang selanjutnya langsung pada intinya atau ringkas dan relevan. Sampaikan informasi yang ringkas atau to the point, kata lainnya, singkat, padat, dan jelas. Struktur struktur logis. Struktur logis susun pesan terstruktur dan mudah diikuti agar mudah diingat dan direspon. Eh, Contoh penetapan yang keempat, yang selanjutnya daya persuasif. Daya persuasif memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama meyakinkan audiens. Dengan kita meyakinkan audiens, kita dapat menarik emosional mereka. Caranya kita harus memiliki tingkat kepercayaan diri dan membangun kesan yang kuat dan koneksi, atau yang lainnya. Yang kedua, penyajian argumen logis. Gunakan penalaran dan bukti yang kuat. Pastikan alur pikiran yang jelas dan konteks koheren. Yang selanjutnya yaitu membangun kredibilitas, atau kata lainnya memiliki kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat meningkatkan reputasi kita atau menambah kepercayaan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada strategi retorika efektif atau pemilihan kata untuk menggerakkan audiens. Memanfaatkan daya tarik emosional, dapat menarik emosional audiens. Yang selanjutnya kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan terdiri dari beberapa poin, yaitu informasi relevan dan memadai. Pesan harus mengandung semua data dan detail penting agar penerima memahami konteks penuhnya. Yang selanjutnya menghindari kebingungan. Mengurangi resiko salah penafsiran dapat mengurangi kesalahpahaman yang jelas tanpa asumsi. Jadi kita itu selaku eh, eh, apa yang presentasi harus melakukan eh, kata-kata yang mudah dipahami supaya tidak terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Yang selanjutnya ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat meningkatkan kredibilitas dan membuat penerima merasa dihormati dan dengan gambaran yang jujur. Ini juga dapat meningkatkan reputasi kita terhadap orang lain. Di sini ada dampak pesan tidak dampak pesan tidak lengkap dapat menyebabkan kegagalan komunikasi, penundaan, atau bahkan akan dapat merusak reputasi kita. Yang terakhir adalah niat baik atau goodwill.
terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada fondasi etika komunikasi. Fondasi etika dalam komunikasi ini eh, contoh kecilnya saja kita memiliki kejujuran atau mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Ini dapat meningkatkan reputasi atau kepercayaan mereka terhadap kita. Lalu yang selanjutnya juga membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang positif dapat menciptakan interaksi yang positif dan akan membawa suatu hal yang positif juga. Yang selanjutnya ada kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas adalah suatu hal yang memang sangat penting karena dengan kita membangun kepercayaan terhadap orang lain juga percaya kepada kita sehingga eh, kita akan memiliki reputasi yang baik juga. Yang selanjutnya ada reputasi yang panjang. Reputasi yang panjang ini juga eh, dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita dan akan bahkan menambah kepercayaan orang lain juga kepada